Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, kali ini saya akan membahas sistem jual beli di online shop, terutama mengenai pihak-pihak yang terkait dan bagaimana tata urutan dari mulai ketika kita membeli barang, dimulai dari memilih-milih barang sampai dengan kita menerima barang yang kita beli di online shop. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan jual beli di online shop. Jadi ada 4 pihak. Yang pertama itu ada pembeli, kedua ada penjual, ketiga ada marketplace, dan keempat ada jasa pengiriman. Pembeli di online shop itu adalah orang-orang yang ingin melakukan kegiatan pembelian di online shop. Nah, pembeli di sini dia tidak dibatasi siapapun, mau anak kecil sekalipun dia bisa belanja. Jadi kegiatan jual beli di sini berlaku untuk semua orang. Kemudian yang kedua ada penjual. Penjual adalah pihak yang menjual barang-barangnya di marketplace online shop. Nah, jadi penjual itu adalah orang yang menjual barang-barang yang dia jual di dalam suatu aplikasi. Kenapa saya harus menjelaskan mengenai penjual? Karena ini ada kaitannya dengan marketplace. Marketplace di sini adalah bisa kita katakan sebagai suatu wadah. Jadi aplikasi baik Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli ataupun Tokopedia ini semua itu aplikasi yang hanya berupa wadah untuk menampung kegiatan transaksi jual beli. Nah, siapa yang menjual barangnya? Yang menjual barangnya adalah para penjual. Jadi antara penjual dengan marketplace itu tidak ada hubungan sama sekali. Adapun hubungan mereka adalah mitra. Mitra dalam hal ini adalah marketplace sebagai wadah untuk melakukan tempat transaksi jual beli, dan penjual adalah orang yang melakukan kegiatan penjualan di dalam aplikasi-aplikasi marketplace ini. Kemudian yang keempat ada jasa pengiriman. Banyak sekali sahabat semua yang masih belum mengerti sistem dari jual beli di online shop. Karena apa? Misalkan ketika pengiriman itu lama padahal statusnya sudah dikirim, mereka itu para pembeli rata-rata menyalahkan para penjual. Padahal yang melakukan pengiriman itu adalah jasa pengiriman. Nah, biasanya orang-orang yang baru pertama kali jual beli di online shop itu selalu menyalahkan para penjual. Nah, jadi seperti itu secara singkatnya. Jadi ada pembeli, kemudian ada penjual, ada marketplace, ada jasa pengiriman. Kalau pembeli siapa saja bisalah, mau anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, atau siapapun bisa belanja kapanpun dan dimanapun. Kemudian penjual ini adalah orang yang menjual, jadi tidak ada hubungannya dengan pihak marketplace ini. Orang yang menjual di wadahnya. Nah, wadahnya namanya marketplace. Marketplace ada Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli ataupun Tokopedia. Kemudian ada lagi jasa pengiriman. Jasa pengiriman ini adalah orang yang mengantarkan barang dari penjual ke pembeli. Jadi untuk pihak-pihak yang terkait penjelasannya seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tata urutan. Tata urutan di sini dimulai dari ketika kita memilih-milih barang,
kemudian dimasukkan ke keranjang sampai dengan nanti kita menerima barang. Yang pertama ada belum dibayar. Sahabat semua, pada saat proses belum dibayar ini, jadi kan biasanya di marketplace itu kita memasukkan produk yang ingin kita beli ke keranjang, kemudian nanti kita harus memasukkan alamat, kemudian memilih metode pembayaran. Setelah itu terakhir biasanya kita harus check out. Nah, setelah kita melakukan check out, nanti akan muncul konfirmasi. Statusnya itu belum dibayar. Ada beberapa orang yang mengira ketika sudah mengisi data-data, baik itu alamat, jumlah barang yang dibeli, dan barangnya apa saja yang hendak dibeli, dia mengira tinggal menunggu saja barangnya sampai ke rumah. Dan nanti ketika barangnya sudah sampai di rumah, dia baru bayar. Nah, padahal sistemnya tidak seperti itu. Untuk jual beli online shop, ketika kita belum membayar, maka tidak akan ada notifikasi ke para penjual. Jadi penjual tidak akan diberitahu bahwa Anda itu sudah memesan barang. Nah, makanya Anda harus membayar terlebih dahulu. Baru ketika nanti Anda membayar, maka statusnya itu pasti akan berubah menjadi dikemas. Tapi sebelum kita bahas status yang dikemas, saya fokuskan lagi ke proses belum dibayar ini. Walaupun kita harus membayar barang terlebih dahulu, sebenarnya ada suatu metode yang membolehkan ataupun kita bisa membayar itu setelah barang kita terima. Jadi kita mengisi data-data, baik itu alamat pengiriman, jumlah barang, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa bayar ketika barang diterima oleh kita. Itu nanti kita harus memilih opsi metode pembayaran COD. Akan tetapi tidak setiap penjual di dalam marketplace online shop itu menyediakan fitur COD, dan tidak setiap marketplace menyediakan fitur COD juga. Untuk COD itu sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita mengisi data untuk alamat ataupun produk-produk yang kita beli, kemudian kita sudah membayar pesanan yang harus kita bayar, maka nanti setelah dibayar, maka status transaksinya itu akan berubah menjadi dikemas. Apa yang dimaksud dengan status dikemas? Nah, proses dikemas di sini adalah penjual mendapatkan notifikasi dari marketplace bahwa ada pembeli yang sudah membayar pesanannya. Kemudian di dalam proses dikemas ini, penjual nanti akan menyiapkan barangnya. Misalkan dilihat jumlah yang dibeli berapa, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Kemudian di packing. Nah, pada saat proses packing ini, setiap toko, setiap produk mempunyai lama proses pengemasan yang berbeda-beda. Misalkan ada toko yang menjual produk berupa komputer. Produk berupa komputer bisa saja prosesornya sedang tidak ada, maka penjual tersebut harus membeli ke toko yang lainnya, misalkan seperti itu. Jadi butuh 2 hari atau 3 harian. Nah, pada saat seperti itu bisa jadi proses pengemasannya menjadi lama. Yang harusnya 1 hari dikemas itu mungkin sudah selesai, tiba-tiba menjadi 2 hari atau 3 hari dan seterusnya. Jadi itu adalah proses dikemas. Nah, setelah dikemas, misalkan sudah rapi, sudah ada alamat pengiriman, dicantumkan produknya apa saja, nanti penjual akan menyerahkan barangnya ke jasa pengiriman. Ingat, penjual akan mengirimkan barangnya ke jasa pengiriman. Setelah penjual menyerahkan barang ke jasa pengiriman, nanti statusnya itu akan berubah menjadi dikirim. Jadi, pada saat penjual sudah mengirimkan barangnya ke jasa pengiriman, statusnya berubah menjadi dikirim. Posisi barang sekarang berada di mana?
posisi barang berada di jasa pengiriman. Nah, ini yang sering menjadi miskomunikasi karena mungkin ada beberapa pembeli yang tidak tahu sistemnya ataupun tata urutannya bagaimana. Setiap kali pengiriman itu lama, selalu saja yang disalahkan itu adalah penjual. Padahal pengiriman itu barangnya kan sudah berada di jasa pengiriman, bukan lagi berada di penjual. Jadi yang mengantarkan barang ke alamat rumah pembeli itu adalah jasa pengiriman. Jadi sahabat perhatikan, kalau misalkan pengirimannya lama dan statusnya itu dikirim, maka sahabat harus cerdas. Komplainnya itu jangan ke penjual, tapi ke jasa pengiriman. Diingat baik-baik ya. Kalau statusnya sudah dikirim, tapi pengirimannya lama, komplainnya ke jasa pengiriman. Kalau misalkan dikemasnya yang lama, berarti sahabat komplainlah ke penjual, karena yang mengemas barang itu adalah penjual. Jadi pembeli harus cerdas. Kalau mau menyalahkan siapa? Menyalahkan jasa pengirimankah atau menyalahkan penjualkah? Nah, di dalam proses pengiriman ini, pengiriman itu walaupun jaraknya dekat, misalkan ya saya contohkan pengiriman dalam satu kota ataupun satu kabupaten. Contoh, dari Karangpucung ke Jeruk Legi. Karangpucung sama Jeruk Legi masih dalam satu kabupaten. Kalau orang yang belum pernah belanja di online shop pasti berpikirnya seperti ini. Kak, kok pengirimannya lama sekali? Padahal kan dari Karangpucung ke Jeruk Legi paling 2 jam atau 3 jam. Kok sampai sekarang udah 6 jam lebih belum nyampe-nyampe? Nah, buat para pembeli yang sering bertanya seperti itu, silahkan fokus dan dengarkan ini baik-baik. Jadi di dalam proses pengiriman itu, ketika proses pengiriman dimulai, barang itu tidak langsung misalkan dari penjual ke alamat penerima langsung. Jadi ada proses step by step tertentu. Prosesnya itu adalah ketika tadi barang diterima oleh jasa pengiriman itu akan menginput secara sistem pakai kode booking, alamat, dan lain sebagainya. Nah, setelah diterima oleh jasa pengiriman ini, dari jasa pengiriman itu tidak langsung dikirimkan ke alamat penerima, tapi dikumpulkan misalkan di warehouse cabang. Kemudian akan diserahkan ke penyimpanan gudang. Baru setelah itu diantarkan ke warehouse cabang yang dekat ke pembeli. Dari warehouse cabang yang dekat pembeli nanti dikirimkan ke alamat penerima. Jadi walaupun dalam satu kota, biasanya tidak bisa sampai 1 hari datang. Misalkan order jam 7, datangnya jam 4 sore. Tidak bisa seperti itu. Kalaupun ada, jarang. Jadi sahabat jangan menghitung alokasi waktu berdasarkan jam waktu perjalanan bis. Misalkan mentang-mentang dari Karangpucung ke Jeruk Legi, kalau ngebis cuma 3 jam, maka barang juga pasti 3 jam nyampe. Nah, jadi sistem pengiriman di dalam online shop itu tidak seperti itu. Ada step by step dan prosedur yang harus dilakukan oleh jasa pengiriman. Setelah dikirim, kemudian kita menerima barang, maka statusnya akan berubah menjadi diterima. Ketika kita menerima barang, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah produk yang kita pesan sudah sesuai, kemudian apakah jumlahnya sudah sesuai, dan jangan lupa misalkan kalau ada atribut, aksesoris, kelengkapan lainnya kita harus cek. Lalu kegunaan ataupun fungsi dari produk yang kita beli tersebut apakah sudah sesuai dengan yang kita beli, dan lain sebagainya. Setelah kita cek, jika produk yang kita beli telah sesuai, maka kita tinggal mengkonfirmasi terima barang. Lalu pasti muncul ada pertanyaan seperti ini. Kak, kalau misalkan barangnya tidak sesuai, baik itu jumlahnya, kualitasnya, fungsinya, dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jangan sekali-kali kita mengklik tombol konfirmasi terima barang, ataupun jangan mengklik opsi ataupun pilihan
konfirmasi terima barang. Yang harus kita lakukan adalah klik komplain. Banyak para pembeli yang merasa ya sudahlah, biarkan aja lah, padahal kita masih bisa komplain. Apalagi kalau misalkan nominal barang yang kita beli itu jumlahnya tidak sedikit. Nanti di fitur komplain tinggal kita masukkan alasannya apa, kita komplain. Kemudian kalau ada nanti difotokan. Berikut kalau misalkan ada lagi videonya. Jadi pada saat kita menerima barang, dari mulai sebelum dibuka itu kita videokan biar lebih bagus gitu nanti kalau misalkan barangnya ada kecacatan dan lain sebagainya. Setelah itu anggaplah barang yang kita beli ini mungkin sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kita tinggal mengklik konfirmasi terima barang. Nanti statusnya akan berubah menjadi selesai. Nah, ketika statusnya sudah berubah menjadi selesai, komplain apapun yang kita lakukan itu tidak akan merubah apa-apa. Kalau misalkan sahabat menerima barang, tapi tiba-tiba sudah mengklik konfirmasi terima barang dan statusnya sudah selesai, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Uang sudah masuk ke penjual. Kemudian, apakah ketika kita melakukan transaksi jual beli online shop itu bisa dibatalkan? Jawabannya adalah bisa dalam proses-proses tertentu. Misalkan pada saat proses belum dibayar. Pada saat proses belum dibayar ini, kita bisa mengajukan pembatalan pesanan. Karena pada satu seperti ini pun penjual masih belum mendapatkan notifikasi dari marketplace bahwa ada pembeli yang sudah melakukan pembayaran. Jadi pada saat proses seperti ini, kita masih bisa melakukan pembatalan. Kemudian pada saat status dikemas. Pada saat status dikemas ini kita masih bisa melakukan proses pembatalan transaksi. Walaupun pada saat proses dikemas ini kan tadi kita sudah melakukan pembayaran. Nah, kita tinggal mengajukan proses pembatalan di marketplace online shop. Lalu nanti penjual akan konfirmasi bahwa kita sudah mengajukan pembatalan. Nah, nanti setelah dikonfirmasi pembatalan, maka transaksi kita itu akan batal. Kemudian pada saat status dikirim. Nah, kalau statusnya sudah dikirim, kita tidak bisa melakukan pembatalan transaksi. Kenapa? Karena pada saat status dikirim ini, posisi barang itu sudah berada di jasa pengiriman, jadi bukan berada lagi di penjual. Makanya kita tidak bisa melakukan pembatalan transaksi. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah menerima barang tapi awalnya ingin melakukan pembatalan, apakah kita bisa menggunakan alasan ingin membatalkan transaksi karena pada awalnya ingin membatalkan? Jawabannya adalah tidak. Jadi kita tidak bisa komplain dengan alasan awalnya memang mau membatalkan transaksi jual beli. Jadi sahabat harus melakukan pembatalan itu pada saat proses belum dibayar ataupun dikemas. Nah, baiklah, mungkin itu saja. Barangkali ada pertanyaan dari sahabat semua, silahkan sahabat komen saja di kolom komentar. Kalau misalkan tidak dijawab, itu tandanya berarti pertanyaan yang sahabat tanyakan sudah terjawab di dalam video ini. Pesan dari saya, silahkan kalian skip iklan yang ada di video ini, tapi jangan di skip video kontennya. Karena setiap detik yang dijelaskan dalam video ini memiliki makna-makna tertentu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.